Om Swastiastu. Jadi kembali bertemu di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tugas LKM 11 dan 12 mata kuliah S2 IPA masa depan yang diampu oleh Bapak Dr. Inyoman 3 MSI, di mana pada kesempatan ini topik yang dibahas itu adalah tentang green chemistry dan enzim masa depan. Nah, adapun jurnal yang saya review, ini ada dua jurnal. Jurnal pertama itu berjudul Industrial Application of Green Chemistry, Status, Challenge and Prospect. Nah, ini yang ditulis oleh Rajni Rati tahun 2020. Nah, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah aplikasi industri kimia hijau, status, tantangan, dan prospek. Nah, ini akan saya bahas mulai dari aspek permasalahan, kemudian teori yang digunakan, kemudian metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan. Nah, kita mulai dari aspek permasalahan. Nah, kimia hijau atau sering juga disebut dengan istilah green chemistry itu sebenarnya adalah didefinisikan sebagai penggunaan sekumpulan prinsip yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau pembentukan zat berbahaya dalam desain, pembuatan, dan penerapan produk kimia. Nah, itu definisi dari green chemistry. Nah, berikutnya adalah prospek ekonomis semakin kompetitif dan penurunan dan grafik yang menurun dari sumber daya alam di planet ini yang menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengurangi pengeluaran energi dan produksi limbah itu sendiri. Nah, kenapa bisa harus dikurangi? Karena dilihat dari faktor fisik, misalnya ada yang mudah meledak, kemudian mudah terbakar, ada juga bahan yang bersifat karsiogenetik, kemudian toksikologis. Nah, ini adalah bahan yang berbahaya. Berikutnya juga bagi global ini bisa menyebabkan terjadinya penipisan ozon dan perubahan iklim. Nah, sekarang yang diperlukan dari permasalahan dari jurnal ini disebutkan bahwa bagaimana pemanfaatannya di bidang industri. Jadi bagaimana penerapan dari kimia hijau atau green chemistry itu dalam bidang industri. Nah, berikutnya adalah kita lihat teori dulu. Jadi dari teori yang digunakan. Teori yang digunakan itu adalah 12 prinsip dari green chemistry. Itu yang pertama misalnya adalah meminimalisasi potensi kecelakaan. Kemudian mencegah timbulnya limbah dalam proses. Kemudian mendesain produk bahan kimia yang aman. Kemudian mendesain proses sintesis yang aman menggunakan bahan baku yang dapat terbarukan. Nah, itu kemudian penggunaan metode analisis secara langsung, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi, kemudian meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi, kemudian penggunaan pelarut yang aman, memaksimalkan atom ekonomi. Nah, ini adalah 12 prinsip dari green chemistry, di mana green chemistry atau kimia hijau ini sebenarnya adalah merupakan kimia lanjutan. Dia adalah filsafat penelitian dan rekayasa atau teknik kimia yang menganjurkan desain produk atau proses yang meminimalisasi penggunaan dan penciptaan senyawa-senyawa berbahaya. Nah, itu tentang dasar teorinya. Berikutnya adalah metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan di sini adalah green chemistry dengan
biokatalis dan juga pelarut. Jadi green chemistry dengan biokatalis dan juga pelarut. Di mana di sini kalau kita lihat dari plastik, nah itu yang diubah menjadi bioplastik, kemudian digunakan untuk pewarna rambut. Nah, di sini ada penggunaan biokatalis. Nah, di sini seperti misalnya pada casing HP produk Nokia, di sana ada juga dalam proses sintesis obat itu menggunakan biokatalis. Nah, ini metode yang digunakan. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini didapatkan bahwa penggunaan biokatalis itu sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena dalam suatu reaksi kimiawi menggunakan biokatalis biologis itu merupakan metode yang tidak asing lagi dalam proses sintesis kimia organik di ranah akademis maupun di tataran industri, di mana sampai saat ini metode tersebut banyak berperan dalam industri kimia dan farmasi. Nah, industri pangan dan pakan serta pengelolaan limbah dari remediasi lingkungan. Nah, biokatalis dianggap sebagai representasi dari suatu strategi yang menjanjikan dalam menopang konsep green chemistry. Nah, seperti kita ketahui bahwa isu lingkungan merupakan hal yang penting bagi industri. Nah, pemikiran yang menekan polusi telah meningkatkan keterikatan mereka terhadap produk dan proses kimia yang ramah lingkungan, dapat menekan jumlah limbah dan konsumsi energi serta memihak pada penggunaan sumber daya terbarukan daripada bahan baku berbasis petroleum, dan tampaknya biokatalis secara ideal dapat memenuhi tuntutan itu. Nah, dan dari hasil yang didapatkan bahwa produsen itu harus menjalani proses sertifikasi ulang dengan FDA. Proses ini mahal dan memakan waktu karenanya berfungsi untuk menghalangi perusahaan yang sebaliknya akan berinvestasi dalam mengembangkan kimia hemat atom yang mengurangi limbah. Nah, perubahan pada proses yang lebih jinak dihambat oleh regulasi yang berorientasi pada biaya dan berorientasi pada kontrol. Nah, kurangnya kesadaran di antara kelompok pemangku kepentingan yang berbeda itu akan menjadi penghalang. Nah, kalau kita lihat dari hasil yang dihasilkan di sini berdasarkan hitung jumlah emisi yang dihasilkan, jadi toxic release inventory quick fact for 2013. Nah, di sini didapatkan bahwa ternyata jumlah toxic atau total disposed itu ternyata sebesar 4,1 billion atau sering di ini adalah sebesar 16%. Nah, berdasarkan dari itu kita lihat dari penggunaan biokatalis ini ternyata terjadi penurunan. Nah, grafik penurunan ini bisa kita lihat penurunan yang terjadi pada limbah yang dihasilkan. Jadi limbah yang dihasilkan berbahaya yang dihasilkan ternyata terjadi proses penurunan. Nah, green chemistry itu pada dasarnya adalah merupakan pendekatan proaktif yang bertujuan untuk merancang sintesis atau proses secara berkelanjutan sejak awal. Nah, tujuan utama green chemistry itu adalah mencegah pembentukan limbah daripada merancang metode untuk membersihkannya. Nah, mengembangkan teknologi hemat atom berdasarkan bahan baku terbarukan menggunakan energi minimum dan bahan kimia yang inheren itu lebih aman untuk mencegah penggunaan pelarut organik yang
mudah menguap dan mengganti energi alternatif menjadi ramah lingkungan. Nah, berikutnya simpulan yang didapatkan bahwa yang pertama itu adalah produsen harus menjalani proses sertifikasi ulang dengan FDA. Kemudian yang kedua adalah green chemistry memegang kunci untuk masyarakat yang berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah jurnal yang kedua, yaitu yang dikemukakan oleh Naringinase di sini adalah berjudul Naringinase Microbial Scrot Production and Application in Food Processing Industry. Nah, ini yang dikemukakan oleh Serawat N dan kawan-kawan. Dimana kalau diterjemahkan itu adalah Naringase itu sebagai sumber mikrobial produksi dan aplikasi dalam industri pangan. Nah, kita lihat dari aspek permasalahannya. Naringinase di sini pemanfaatannya itu adalah dalam proses pemanfaatan enzim makanan adalah enzim yang paling banyak digunakan di tingkat industri dan mewakili bagian utama di pasar enzim. Nah, enzim ini dapat digunakan untuk memecah senyawa sehingga menghilangkan rasa pahit. Nah, permasalahan yang ada itu adalah bagaimana memproduksi enzim ini melalui mikroba dan bagaimana pemanfaatannya dalam industri makanan. Nah, berikutnya adalah teori yang digunakan. Teori yang digunakan di sini adalah jamur mikroba sebagai penghasil enzim naringinase. Nah, di mana enzim yang digunakan di sini dihasilkan dari jamur atau mikroba, yaitu yang pertama adalah Aspergillus, kemudian adalah Penicillium, kemudian adalah Aspergillus niger. Nah, ini jamur-jamur jadi penghasil enzim naringinase. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Ternyata naringinase adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis naringin menjadi prunin dan kemudian menjadi naringinin yang tidak pahit dan tidak berasa. Enzim ini mempunyai dua aktivitas enzim yang berbeda karena dua subunit yang berbeda. Salah satunya adalah alpha L ramonidase yang bekerja pada naringin untuk melepaskan prunin dan beta L ramoninase dan kawan-kawan 2005, kemudian Purli dan Kara 2005. Naringinase diproduksi oleh banyak mikroorganisme tetapi hanya sedikit pelaporan tentang produksi komersial dari enzim ini. Nah, penggunaan naringinase untuk debittering jus grapefruit telah dilaporkan oleh berbagai kelompok penelitian. Nah, naringinase dihasilkan dari jamur, khususnya adalah dari Aspergillus niger, telah digunakan untuk menghilangkan rasa pahit karena naringin dalam jus buah jeruk. Nah, naringinase yang tidak dapat bergerak dari Aspergillus niger digunakan oleh debittering jus grapefruit. Nah, penggunaan alpha L ramonidase ini untuk debittering jus grapefruit dengan hidrolisis naringin menjadi prunin dan L ramonidase telah diamati oleh banyak pekerja. Nah, baru-baru ini permunian dan karakteristik naringinase dari strain yang baru diisolasi dari Bacillus aeruginogens telah dilaporkan oleh Su dan kawan-kawan, di mana naringinase diisolasi mampu menghidrolisis naringin. Penulis menunjukkan bahwa konsentrasi enzim yang ada dalam jus jeruk sudah cukup menghilangkan naringin. Studi ini akan memberikan wawasan tentang struktur naringin
naringinase dan hidrolisis naringin dan flavonoid lainnya. Nah, itu kepahitan jus jeruk telah dihilangkan dengan penambahan naringinase yang dimurnikan dengan penicillium. Nah, itu yang dihasilkan. Nah, berikutnya kesimpulannya adalah naringinase adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis naringin menjadi prunin dan kemudian menjadi naringinin yang tidak pahit dan tidak berasa. Naringinase diproduksi oleh banyak mikroorganisme, tetapi produksi komersial enzim mikroba ini masih menjadi perhatian. Naringinase terutama diproduksi oleh berbagai jamur dan telah dilaporkan dapat menghilangkan rasa pahit karena naringin dalam jus buah jeruk. Nah, beberapa sumber bakteri juga telah dilaporkan untuk naringinase. Selain menghilangkan kepahitan, naringinase ini memiliki aplikasi ampuh dalam meningkatkan aroma dalam pembuatan anggur. Nah, ulasan ini berfokus pada sumber mikroba, produksi dan aplikasi naringinase dalam industri makanan. Nah, demikianlah jurnal yang saya review. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.